Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Nah, masih dengan kami dua, aku Tika dan aku Ispan. Tentunya saat ini aku sangat excited, tertarik Benar untuk sekali. ngobrol bareng dia nih, karena dia ini adalah salah satu orang yang sangat hebat menurutku. Masih muda juga ya Masih Ispan muda ya. pastinya. Dia adalah diplomat RI pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York. Wow, keren sekali. Ya udah, kita langsung sambut Ahmad yang udah terhubung lah kita Benar, nih ya. ya. Ahmad Al-Maududi Amri. Halo Tepuk Bang tangan dulu Dudi. yang di sana. Halo, Hai, halo Mbak Bang. Tika. Tapi kali ini kita agak unik. Biasanya narasumbernya kita undang ke studio langsung. Ya? Benar Ispan. Nah, karena kita terpisah oleh negara dan benua juga nih ya Dan Ispan sangat ya. jauh lah ya, sangat jauh. Ya, benar pada Tribuners bahwa Bang Dudi ini saat ini sedang berada di New York, Amerika Serikat, dan ini bisa dibilang ini masih udah malam nih ya Ispan ya. Iya, dan ini disematkan pertama kalinya ya. Ini. Benar sekali. Halo Bang Dudi, apa kesibukannya belakangan ini Bang Dudi? Dan apa kabarnya tentunya? Halo Ispan, halo Mbak Kartika. Pertama-tama terima kasih sudah diundang ke Tribun Medan ini. Sekarang di sini walaupun sudah malam, tapi tetap semangat karena undangan dari Tribun Medan. Siap. Saat ini kesibukan tetap seperti sebelumnya sebagai diplomat di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB. Tapi saat ini langsung sedang diperbantukan atau ditugaskan langsung pada kantor Presiden Majelis Umum PBB. Jadi langsung di sekretariat atau headquarters PBB itu sendiri. Dan seperti mana para diplomat pada umumnya, kita melakukan berbagai hal, termasuk reporting, negotiating, dan hal-hal sebagainya, bertemu dengan teman-teman counterpart asing untuk menegosiasikan hal-hal yang memang yang perlu dibahas dan ditemukan solusinya bersama, seperti itu. Wow. Keren sekali nih ya Ispan ya. Nah, sebelum kita jauh ke sana Ispan, ada hal yang menarik nih dari Bang Dudi bahwa pada tanggal 3 Maret lalu, Bang Dudi baru saja menerima rekor muri sebagai doktor ilmu hukum internasional termuda dari perguruan tinggi di Australia. Wow. Ini mungkin menarik nih ya Ispan ya, dokter tapi yang termuda di perguruan tinggi di Australia. Ini mungkin gimana nih perasaan Bang Dudi dan gimana hingga sampai di titik seperti itu Bang? Sebenarnya perasaan ya tentu bangga dan gembira gitu mendapatkan penghargaan ini. Tapi yang lebih lagi adalah sebenarnya ini merupakan bentuk karya untuk nanti dicontoh oleh anak-anak muda Indonesia, terutama untuk anak saya sendiri nih, supaya mereka nanti termotivasi, memiliki semangat dan juga kemauan untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tentu dengan kemampuan yang maksimal. Dan memang perolehan ini tidak mudah, tapi dengan semangat dan keinginan yang kuat, insya Allah teman-teman generasi muda bisa mendapatkan hasil seperti mana yang diinginkan, seperti itu. Mungkin boleh diceritain Bang Dudi kesan pada saat kuliah di Australia itu ya. Benar sekali. Ini S3 Kira-kira ada pengalaman menarik atau gimana sih rasanya kuliah di luar negeri gitu? Mungkin Tribuners pengen tahu. Kuliah di Australia itu cukup unik, namun sebenarnya sama aja gitu kuliah dimanapun. Kayak saya dulu S1 di FHUSU Medan, sama kita masuk ke kampus juga, ada ketemu fisik dengan dengan teman-teman, ketemu dengan dosen-dosen seperti itu, tidak ada yang banyak yang berbeda. Namun di Australia itu yang membedakan mungkin lingkungan, dan yang kedua adalah bagaimana mereka memiliki metode dan sistematika berpikir yang berbeda. Contoh, seperti saya pertama kali dengan pembimbing. Pembimbing bilang, Dudi, kalau misalnya mau S3 itu kira-kira berapa halaman kamu akan perlu untuk menyelesaikannya? Karena udah melihat referensinya, saya bilang 300-400 halaman, Prof. Terus dia bilang, kalau misalnya saya bilang kamu nulis 1 hari 1 lembar, kira-kira gimana? Susah nggak? Bisa nggak? Saya bilang, wah, bagus nih tantangannya. Saya insya Allah akan saya usahakan untuk 1 hari 1 lembar. Terus kalau misalnya 300 halaman, kira-kira kamu butuh berapa hari? 300 hari, Prof. Berarti berapa tahun kamu perlu itu? Ya mungkin 1 tahun cukup. Nah, saya kasih kamu 3 tahun. Jadi itu adalah bagaimana cara profesor saya memberikan semangat dan juga simplifikasi masalah yang kita bisa melihat sebenarnya kalau S3 itu nulisnya, wah banyak nih 300 halaman, 400 halaman.
Tapi dengan dia mensimplifikasinya, mencoba untuk merunutkan pemikiran itu, oke, kita sederhanakan satu halaman satu lembar, satu hari gitu, terus nanti kamu bisa selesaikan dalam waktu 3 tahun kalau memang kamu bisa konsisten gitu. Jadi pada pelaksanaannya, alhamdulillah 1 tahun 1 tahun setengah dulu memang first draft itu selesai, dan 2 tahun 10 bulan saya udah submit untuk untuk diuji disertasi saya. Dan itu merupakan keunikan tersendiri yang saya rasakan langsung ketika kuliah di Australia. Wow, menarik sekali ya. Ini Menarik biasanya sekali. kalau untuk doktoral itu biasa 4 tahun ya, Ispan ya. Dan ini Bang Dudi ini menyelesaikan dalam waktu 3 tahun, benar ya, Bang ya? Sebenarnya, ini beda-beda sistem. Kalau di Australia ini dia tidak langsung ujian sidang seperti itu. Oke. Jadi dia kita submit, terus nanti dia ada external examiner. Kalaupun dosen pembimbingnya kampusnya sudah oke terhadap disertasi itu, yang menentukan bukan mereka, yang menentukan penguji dari luar Australia. Jadi dulu penguji dari Australia itulah yang menentukan lulus atau tidaknya, dan itu memakan waktu. Jadi dari awal sampai submission saya 2 tahun 10 bulan, tapi sampai menunggu hasil, sampai menunggu wisuda, it takes time. Jadi mungkin sekitar 3 tahun 7 bulan 8 bulan lah sampai wisuda ya. Tapi untuk submission sendiri, kayak misalnya kita S1 selesai skripsi submit, kan kita langsung biasanya seminggu kemudian kita sidang. Nah, Benar. di sini beda gitu, itu aja. Nah, jadi itu untuk menunggu waktu itu membutuhkan waktu yang lama, tapi untuk sampai proses submission itu 2 tahun 10 bulan. Wow, luar biasa 2 sekali nih ya. tahun 10 bulan udah nge-submit. Untuk doktoral. Nah, ini Ispan perlu diketahui juga bahwa Bang Bang Dudi Dudi ini ini sejak S1 dan sampai S3 benar selalu sekali. dinyatakan sebagai wisadawan termuda. Benar, nggak hanya S3, tapi mulai dari S1 dengan S1 S2. sampai S2. Nah, Tribuners mungkin juga penasaran nih Bang Dudi. Bang Dudi ini memang sangat menyukai dunia pendidikan, dan gimana nih Bang Dudi bisa mengatur waktunya hingga tepat waktu seperti itu? Kalau bisa dibilang lebih awal nih. Ya, pertama alhamdulillah ya, ini bukan hanya karena saya pribadi yang belajarnya gimana, tapi memang karena lingkungan, karena orang tua juga rajin memberikan motivasi, dan kebetulan profesi orang tua ini juga diplomat. Jadi dulu ayah saya itu, atau saya panggil buya saya ini, berangkat ke India yang memiliki sistem pendidikan yang sedikit berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia itu SD-nya 6 tahun baru masuk ke SMP. Nah, kalau di India itu cukup 4 tahun sudah masuk SD-nya udah selesai, baru kelas 5 itu dianggap satu SMP. Nah, jadi pas saya pindah ke India itu saya baru selesai kelas 4 dan masuk kelas 5. Nah, tapi di sana saya itu dianggap bisa menyesuaikan diri dengan kelas 5 itu, lalu dianggap lompat gitu dari kelas-kelas yang sebelumnya. Jadi di sana saya untung 2 tahun. Dan waktu kita sekolah dulu, saya umur tuh masih 5 tahun sudah SD. Jadi all in all untungnya 3 tahun. Jadi ini sebenarnya keuntungannya bisa dibilang karena akselerasi juga, tapi bisa juga karena kemenangan sistem yang berbeda ini. Tapi alhamdulillah bisa menyesuaikan diri dan akhirnya mengikuti sampai akhir. Banyak juga teman-teman yang kurang beruntung karena memang sistemnya berbeda, belum bisa lanjut untuk lompat seperti itu. Jadi ya ini bisa dibilang keuntungan sistem, tapi juga bisa dibilang akselerasi seperti itu. Wah. Dan gak hanya sebagai wisudawan termuda, Bang Dudi ini juga mahasiswa berprestasi secara beruntung. Benar sekali. Nah, dari ini yang buat penasaran, gimana nih sistem belajarnya Bang Dudi? Mungkin bisa dikasih tips untuk bisa diterapkan pada para Tribuners. Benar sekali. Ini rajin belajar tapi juga turut berprestasi ya, Ispan ya. Sebenarnya sistem belajar itu tergantung pada masing-masing individu, karena ada yang sistemnya bisa sistem kebut semalam, ada yang memang harus memahami ilmu itu secara mendetail, jadi pas lagi ujiannya bisa bagus, dan ada juga yang jago untuk ngelihat bank soal misalnya. Nah, ini merupakan sebenarnya kombinasi dari seluruhnya. Saya ini banyak belajar dari ketika sekolah SMP dan SMA di India. Di India itu mereka biasa dengan buku-buku yang tebal, jumlahnya yang cukup banyak, dan memakan waktu yang lama gitu untuk belajar. Dan tidak ada satupun ya waktu di sekolah saya orang siswa itu yang tidak ada les tambahan. Jadi misalnya sekolah itu keluar jam 1, kita lanjut lagi les dari jam 2 sampai jam 7 gitu ya, 7 malam atau 6 sore kadang-kadang. Terus kita pulang setelah itu, biasa orang gitu suka main kriket, kita main kriket. Terus kita masuk ke rumah ngerjain PR dari sekolah dan dari
tempat les, bayangin. Jadi sampai jam 10 malam itu masih belajar. Jadi memang sebenarnya adalah ikhtiar ya, niat kita, niat semangat kita untuk bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Saat ujian kita biasa bangun jam 3 pagi gitu untuk persiapan ujian. Jadi ini semua tergantung kepada diri kita. Semangat itu memang harus ada dari kita sendiri. Tentu lingkungan juga akan mendukung kita, dan proses belajar itu akan datang dengan sendirinya, dan kita ya akan tercerdaskan dengan sendirinya kalau kita banyak baca dan banyak belajar seperti itu. Wow, ini ketat sekali nih Ispan. Tapi penasaran juga nih Ispan. Nih Bang Dudi kan dari pagi sampai malam ini, sampai jam 10 malam bahkan ya masih tetap belajar. Nih, kalau dari Bang Dudi sendiri pernah nggak sih Bang merasa jenuh nih Bang? Ketat dengan rutinitas belajar, pernah nggak merasa jenuh itu Bang datang? Kalau jenuh itu normal. Tapi sebenarnya kalau kita bisa selesaikan masalah ini dalam arti kejenuhan ini, kita insya Allah bisa excel gitu dalam setiap kesulitan. Jadi mungkin misalnya kita jenuh, kita kenapa? Karena terlalu banyak bacanya dalam satu waktu tertentu. Ya kita bagaimana kita bisa alokasikan membaca buku yang lain dalam waktu yang sama begitu, misalnya 1 jam untuk ini, 1 jam untuk yang lain. Jadi kita tidak bosan. Terus kalau misalnya cara metodenya hanya membaca, lama-lama kan juga jenuh. Akhirnya kita coba mencari metode yang lain dengan mendengar atau kumpul diskusi dengan teman. Jadi semua metode ini bisa kita cari. Tapi itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita harus motivasi diri kita bahwa kita bisa, kita mampu, dan tentunya motivasi dari pihak lain seperti orang tua, keluarga dan sebagainya ini sangat penting, karena mereka lah sebagai motor pendorong secara harian gitu untuk mengkontrol kita. Ketika kita down mereka ada, ketika kita happy juga mereka juga celebrate bareng-bareng dengan kita. Jadi semua yang kita dapatkan juga tidak sia-sia dan tidak untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemanfaatan lingkungan kita. Oh, berarti inovasi nih sebenarnya. Dan Bang Dudi ini pada usia 19 tahun sudah diangkat menjadi diplomat dan maksudnya digelarkan diplomat termuda lah pada saat itu. Benar sekali. Di usia 19 tahun. Mungkin Tribuners yang lagi nonton ini punya gambaran tentang diplomat itu apa, tapi mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi apa sih itu diplomat Bang Dudi? Diplomat itu sebenarnya ya kalau di Indonesia itu sama sih, kita PNS ya, PNS Kemlu. Cuman kita berbeda ketika kita di luar negeri. Kita punya hak imunitas, kita punya privileges yang berbeda seperti itu. Dan yang kita lakukan juga bukan hal yang biasa gitu, karena kita menjalin hubungan dengan negara asing. Kalau kita misalnya di Perusahaan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York ini, ya kita menjalin hubungan tentu dengan organisasi internasional yaitu PBB, tapi di dalam organisasi ini banyak tentunya negara-negara dari luar gitu. Ada 193 negara totalnya sebagai anggota PBB. Dan di sana yang kita lakukan adalah tentunya negosiasi, kita berdiskusi dengan mereka bagaimana misalnya terkait dengan menyepakati sebuah resolusi tentang COVID misalnya, lalu kita bagaimana bisa menerima itu, dan akhirnya kita bisa laporkan, nanti kita ada reporting juga ke dalam negeri hasil-hasil yang telah dilakukan selama ini, lalu kita juga representing, kita mewakili Indonesia di sana. Ini adalah sebagian dari tugas-tugas diplomat di luar negeri seperti itu. Jadi kita mewakili nama Indonesia, kita harus bisa menyampaikan posisi Indonesia itu seperti apa, lalu melaporkan kembali bahwa ini hasil yang sudah kita lalui tentukan dan melalui di sini, dan bagaimana nih posisi selanjutnya untuk Indonesia bisa berposisi untuk posisi-posisi yang lain. Dan itu kita lakukan reporting secara berkala dengan headquarters kita yaitu Kementerian Luar Negeri, dan kita sampaikan juga secara berkala di sini seperti itu. Wah, menarik sekali di usia 19 tahun ya. Nih Ispan 19 tahun ngapain nih? Kita masih kuliah nih bilang ya, masih kuliah semester awal, dan Bang Dudi udah menjadi diplomat di Kemenlu loh Ispan. Wow. Nah, ini kita menarik juga nih bahwa mulai 19 tahun Bang Dudi ini menjadi diplomat di Kemenlu, dan juga mulai dari S1 Bang Dudi udah memasuki dunia hukum ya Bang ya, dan juga S2 masuk juga bagian FISIP, dan juga S3 berhubungan sama hukum. Nah kita penasaran nih, mungkin Tribuners juga penasaran, apakah nih Bang Dudi sejak dulu memang udah tertarik dengan dunia hukum dan hubungan luar negeri nih Bang?
Ya, pertama memang karena profesi Buya saya itu memang diplomat, jadi memang saya terpapar dengan informasi terkait internasional ini dari usia yang sangat muda. Terus yang kedua memang ayah saya juga alumni Fakultas Hukum USU, jadi dia dalam berargumen juga langsung terkait langsung dengan hukum. Dan ketika dia lihat mungkin potensi saya ya, ayah saya ini lihat potensi saya pas saya dulu sempat mondok di pondok pesantren di Medan waktu itu, lalu melihat potensi saya mungkin oh ini suka berdiskusi, suka apa namanya berretorika misalnya, berdebat dan sebagainya, mungkin potensinya kalau di bidang hukum itu cukup bagus gitu. Kemudian ya Bu Yosef menawarkan kepada saya kira-kira kalau kuliah di Fakultas Hukum gimana gitu, apakah tertarik? Ya saya waktu itu juga bukan blank tapi ngerasa oh mungkin ini salah satu cara untuk juga bisa apa ya minat dan bakat saya itu bisa tersalurkan gitu. Jadi akhirnya oke, saya coba. Nah, ketika masuk di Fakultas Hukum USU, oh ternyata memang pas ini cocok gitu dengan pendidikan yang diharapkan. Akhirnya lanjutlah ke S2 Hukum Bisnis di UGM, walaupun saya sempat juga mengambil hubungan internasional di UI, kemudian S3 mengambil hukum internasional, fokusnya di hukum laut di Australia seperti itu. Jadi memang ada kaitannya antara satu sama lainnya, dan memang bidang hukum ini adalah bidang yang saya gemari dan sampai saat ini juga masih banyak belajar tentang hukum. Wow, berarti udah tertarik dengan dunia hukum sejak kecil nih, luar biasa. Dan karena profesi orang tua Bang Dudi juga sebagai diplomat ya. Benar sekali. Dan mungkin Bang Dudi ini udah menjadi diplomat dari 2009 lah, dari tahun 2009 sampai sekarang. Kira-kira Tribuners pengen penasaran nih, apa sih keseharian Bang Dudi itu gimana gitu? Kalau di sini ya, kalau di New York ya normal aja. Kita berangkat kerja gitu, terus sidang, terus buat laporan, negosiasi, terus makan siang kita juga sambil dialog gitu kadang dengan counterpart asing. Kemudian selesai sidang kita kita ke kantor. Nah di kantor kita buat laporan, kita kirimlah ke pusat gitu ya untuk mendapatkan tanggapan. Nanti setelah kita dapat tanggapan ke pusat, kita on lagi, kita kerjakan lagi dan kita sampaikan di PBB seperti itu. Dan PBB ini mungkin agak sedikit unik karena memang jadwalnya itu sudah terjadwal sangat rapi. Setiap hari itu sidangnya sidang formalnya itu dari jam 10 sampai jam 1, kemudian break, lanjut lagi dari jam 3 sampai jam 6, rata-rata seperti itu. Dan kita itu didedikasikan gitu portofolio, masing-masing memegang file tertentu dan kita dalami gitu file kita. Dan setiap kali ada meeting yang terkait dengan file kita ataupun ada misalnya tidak perlu di PBB, ada bilateral meeting atau hal-hal seminar dan sebagainya, kita lah menjadi focal point yang mempersiapkan bahan-bahannya, kita lah yang mempersiapkan mungkin talking points-nya untuk mungkin nanti ada pimpinan kita yang akan berbicara terkait hal itu, dan tentunya apapun yang berkaitan dengan file yang kita pegang kita siapkan. Jadi ya pada umumnya kita kerja normal seperti yang lain, tapi memang di sini kadang kita butuh extra miles kalau memang negosiasi itu berlanjut dari jam 6, bisa-bisa kita pulang misalnya tengah malam atau jam 10 malam dan sebagainya, dan itu memang lumrah gitu untuk beberapa sidang tertentu yang memang memakan waktu yang cukup lama. Orang yang sibuk nih luar biasa sudah teratur. Ini penasaran juga nih Bang Dudi, kalau untuk orang-orang Indonesia sering nggak Bang untuk masuk ke dalam dunia diplomat ini Bang? Sudah banyak nggak Bang orang-orang Indonesia diplomat di US sendiri Bang sejauh ini? Tuh anak-anak muda seperti Abang nih khususnya Bang. Kalau diplomat itu kan sebenarnya setelah kita keluar negeri kita menjalankan laporan itu gitu, dan di Indonesia sendiri kan Kementerian Luar Negeri hampir setiap tahun membuka lowongan gitu bagi putra-putri terbaik lah untuk bisa apply masuk menjadi PNS Kementerian Luar Negeri, dan pada akhirnya nanti mendapatkan kesempatan untuk dinas ataupun tugas di luar negeri sebagai diplomat Republik Indonesia. Dan jumlahnya beragam dari tahun ke tahun yang diterima dan menjadi PNS Kemlu, dan tentunya nanti akan mendapatkan giliran gitu mungkin setelah 3 tahun atau 4 tahun nanti ada masanya memang mereka dipostingkan ke luar negeri, baik itu di kedutaan atau di konsulat jenderal atau bisa juga di PBB seperti saya saat ini seperti itu, dan semua orang mendapatkan kesempatannya dan semua orang juga bisa melaksanakan fungsi ini dengan sebaik mungkin ketika kita diberikan amanah ini.
Wow, ini menarik sekali nih Ispan mengenai dunia diplomat. Nah, mungkin Tribuners di rumah juga udah ada gambaran nih Ispan mengenai diplomat. Nah, kalau dari Bang Rudi sendiri Bang, apa sih Bang, ada tips nggak Bang mengenai apa sih yang dicari dari seorang masyarakat Indonesia untuk menjadi diplomat itu sendiri Bang? Jalurnya. Diplomat. Benar. Apa poin utamanya untuk menjadi seorang diplomat nih Bang? Kalau tertarik untuk jadi diplomat dan menjadi PNS Kemlu ya awalnya, tentunya dari sekarang kita sudah mulai membuka website Kemlu. Informasi-informasi apa saja yang ada di sana, hubungan Indonesia dengan negara yang tetangga ataupun negara lain itu seperti apa, kegiatan-kegiatan internasional yang besar yang sedang berlangsung itu apa saja. Lalu kita pelajari juga bagaimana sejarah diplomasi, kita pelajari juga bagaimana keterlibatan Indonesia di organisasi internasional, dan tentunya juga bisa belajar dari senior-senior yang sudah masuk duluan, bagaimana sih tahap untuk bisa lulus gitu ujian tes Kementerian Luar Negeri. Mungkin kita bisa mulai dengan bahasa yang bisa kita kita dalami dan kita kuasai, bahasa Inggris misalnya, atau juga ada penerimaan dari bahasa-bahasa PBB lainnya, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, itu juga menjadi salah satu syarat untuk masuk. Nanti juga ada ujian tertulis, kita bisa menjawab dengan baik gitu ya isu-isu internasional maupun isu nasional yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri. Kemudian nanti ada ujian psikotes, ada juga ujian wawancara, dan ini semua adalah sebuah rangkaian yang tidak mudah, tapi ini doable. Jadi jika teman-teman atau generasi muda saat ini menginginkan untuk masuk di jalur ini dan menjadi diplomat adalah salah satu cita-citanya, mungkin dari sekarang sejak di bangku kuliah sudah melakukan persiapan as necessary supaya nanti pada saat ujian atau saat penerimaan masuk sudah siap dengan seluruh bekal-bekal yang akan nanti ditanyakan atau dites oleh para penguji itu. Cukup banyak ya, cukup banyak. Berarti harus prepare sejak dini nih ya sebenarnya. Benar dan untuk Bang Dudi ini, Bang Dudi bisa bicara berapa bahasa? Kalau saya sebenarnya hanya bahasa Inggris, tapi sempat juga belajar bahasa Arab, tapi nggak fasih dan nggak lancar lah ibaratnya, dan bahasa Indonesia. Tapi di sini di dunia diplomasi ini banyak yang bisa berbicara dengan berbagai bahasa ya. Bahasa Perancis, ada yang bisa bahasa Inggrisnya juga, ada yang bisa bahasa Arab. Jadi memang orang-orang yang multi language ini yang bisa bahasa banyak ini juga ditempatkan sesuai dengan kemampuan dia gitu rata-rata. Jadi kalau di bahasa Perancis banyak juga yang dipostingkan ke Perancis, bisa bahasa Jerman di Jerman, Spanyol di negara-negara yang berbahasa Spanish gitu. Jadi disesuaikan seperti itu. Dan Bang Dudi ini sudah berapa lama di New York dan kapan terakhir balik ke Indonesia ini untuk Bang Dudi? Saya di sini sejak tahun 2018, jadi ini saya menjelang akhir. Sebelumnya yang seperti teman-teman ketahui, saya di Perutusan Tetap Republik Indonesia di kantornya memang, tapi sejak bulan Agustus 2020 saya ditugaskan untuk bekerja langsung di kantor Presiden Majelis Umum PBB seperti itu. Jadi masa tugasnya akan berakhir soon, mungkin bulan Juli, tapi untuk kepulangannya masih belum ada kepastian. Tentu itu nanti akan diinformasikan lagi, tapi yang pasti tahun ini. Kangen nggak sama Indonesia? Maksudnya apa sih yang kalau pasti kangen lah ya. Bener. Dan apa sih yang paling dikangenin gitu? Oh, kalau kangen banget lah. Saya kangen banget sama orang tua saya masih di Jakarta sekarang. Tapi saya juga kangen untuk datang ke Medan ini. Banyak uak di sana, banyak keluarga di Jalan Perjuangan. Jadi kalau memang sempat nanti ya kita silaturahmi lah ke sana untuk ketemu semua keluarga yang ada di Medan juga gitu. Oke, Bang Dudi ini kan di New York udah dari 2018. Benar mungkin sekali. Aku agak di luar sedikit, tapi mungkin boleh nanya, seperti apa sih New York, Bang Dudi? Apakah seperti memang yang ada di film-film mungkin atau kayak mana? New York itu ya pasti megah ya, sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tapi memang kalau film itu sinematiknya itu bagus sekali ya. Jakarta pun kalau di sinematik kan juga kayak New York kayaknya. Tapi di sini memang teratur ya, nama jalan itu berdasarkan angka gitu ya, diatur, dan memang kayaknya plan city. Jadi di tengah-tengah itu ada Central Park yang besar sekali. Memang tempat turis dan tempat olahraga. Jadi kalau salju juga ya seperti di film itu, film Home Alone dan sebagainya itu memang ya sangat indah gitu.
dan memang bersih dan sangat dijaga lingkungannya. Banyak orang datang ke sini sebagai turis, banyak juga datang ke sini untuk bekerja. Dan ya negara maju ya, New York juga kotanya sangat padat gitu penduduknya, transportasinya bagus, komunikasi juga bagus, jadi ya memang sangat-sangat ini tempat yang sangat baik lah untuk dikunjungi gitu. Untuk orang-orangnya apa ramah nggak, Bang? Apalagi sama orang asing gitu? Tergantung kita ketemu orangnya yang mana ya. Tapi pada dasarnya kalau misalnya orangnya udah orang kota sangat ramah dan berbahasa juga dengan baik dan santun. Dan di sini kan New York kan tempatnya PBB ya, jadi banyak orang dari ini mancanegara di sini dan rata-rata memang orang-orang yang pilihan gitu yang baik-baik di sini. Jadi so far bagus gitu kondisi di sini, termasuk juga saat COVID ini. Walaupun dulu sempat ya hiruk pikuk kondisinya sangat diberitakan di mana-mana, tapi karena memang COVID protokolnya dilakukan dengan benar, sekarang alhamdulillah sudah mulai normal kembali gitu. Anak saya juga udah sekolah dengan tentu dengan COVID protokol dan sebagainya, dan kita merasa aman gitu, asal kita jaga jarak, pakai masker, keluar pun sudah oke gitu, tidak terlalu masalah seperti dulu di awal-awal yang memang kita belanja pun via online, makanan ditaruh di depan rumah, kita nggak ketemu nih dengan orang yang belanjakan makanan kita buka pintu, kita ambil, kita langsung cuci, baru kita simpan. Jadi memang dulu tuh kondisinya sampai seperti itu gitu. Sekarang ya alhamdulillah sudah banyak perubahan, dan insya Allah semua akan dapat vaksin dulu. Wow, ini luar biasa sekali Nahmu Ispan. Kalau kita nih stalking IG-nya Bang Dudi nih, Bang Dudi nih sama keluarga suka traveling nih Ispan. Jalan-jalan keliling New York ya nih ya Bang ya. Nah kita juga penasaran nih, ketika Bang Dudi nanti balik ke Indonesia, apa yang paling dirindukan dari New York ini Bang? Kalau di New York ini memang enak ya kalau bagi orang yang suka traveling dan juga suka nyetir gitu. Jaraknya mungkin kelihatannya jauh gitu, kayak Jakarta Bandung. Ya di sini dekat gitu hitungannya, karena macetnya itu hampir tidak terasa kalau di highway, dan mobilnya besar-besar, kencang-kencang, yang dilihat banyak gitu. Jadi setiap minggu kita bisa tentukan mau kemana, dan memang harganya ya beragam ya sesuai dengan juga mata uang di sini lah gitu. Tapi untuk orang yang hidup di sini, ini salah satu kebahagiaan tersendiri. Kita datang ke park aja untuk bawa anak-anak main, itu udah senang sekali anak-anak seperti itu. Kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain di satu kota gitu. Parknya aja banyak sekali. Dan nanti pas lagi ada musim salju, kita ke tempat ski resort yang nggak terlalu jauh dan harganya juga cukup terjangkau. Kita bisa latihan ski di sana. Jadi memang ya kalau ada kesempatan, memang New York ini tempat yang bagus gitu untuk didatangi, dan musim apapun pasti ada kegiatannya gitu ya, disediakan dan dipermudah untuk kita. Transportasi juga cukup bagus, dan makanan juga banyak. Bagi yang muslim, makanan halal juga kita bisa jangkau gitu. Jadi alhamdulillah ini kesempatan yang sangat baik gitu kalau bisa ke New York. Dan Bang Dudi ini udah sampai di titik sekarang ini, dan aku penasaran nih, siapa sih sosok inspirator dari Bang Dudi sendiri, siapa sih? Kalau dibilang inspirator banyak ya, tapi kalau misalnya saya bisa nominasikan, ya ini orang tua saya tentunya, dan terutama itu ayah saya. Ayah saya itu memang dari kecil itu memang menaruh perhatian kepada anak-anaknya itu sangat maksimal. Kita misalnya habis sholat subuh, kita diwajibkan lah sholat subuh ke masjid, pulang dari masjid kita ada round table gitu, kayak kuliah subuh, tapi beda kayak majelis, setiap orang harus ngomong ganti-gantian tiap harinya gitu. Dan kita duduk situ sejam, walaupun kadang seperti kaset rusak, kita ulang-ulang hal yang sama gitu kita omongin, tapi harus ada tiap hari. Even on the during the weekends kita kayak gitu. Dan even kalau kita udah berumur gini, udah tua, pulang nanti ke rumah gitu di Jakarta, tetap akan ada kuliah subuh itu, karena memang udah darah daging lah ibaratnya. Jadi itu memang sumber motivasi, dan itu dilakukan harian walaupun kita jaraknya jauh. WhatsApp jalan terus, nelpon jalan terus, ada aja kata-kata yang memang harus membuat kita bergerak maju gitu, dan tidak berhenti. Jadi itu ayah saya memang sangat kuat untuk bagian motivasi. Dan tentu ibu saya juga adalah sosok yang memang memang tidak sevokal ayah saya in all terms,
tapi untuk hal-hal tertentu sangat fokus, sangat perhatian kalau terutama untuk belajar. Nah, ibu saya lah yang berperan penting di sana untuk membangunkan, untuk mengajarkan matematika, untuk mengajarkan bahasa Inggris dan sebagainya. Ibu saya lah menjadi sosok inspirasi lah untuk diri saya untuk belajar banyak hal. Jadi keduanya ini memegang peranan penting dan mengelevate saya menjadi pribadi yang sekarang ini. Dan sekarang ya sosok inspirasi saya juga termasuk istri saya yang kuliah tinggi-tinggi ke Leiden, belajar public international law, dan ya di rumah saya banyak diskusi, banyak insights yang disebutkan oleh istri saya bagaimana pengalaman dia selama ini. Dan istri saya juga dulu mahasiswa prestasi di Universitas Sumatera Utara juga. Jadi banyak hal yang dia kontribut lah ke dalam hidup saya setelah menikah ini. Jadi itulah sumber-sumber inspirasi saya hingga saat ini. Wow, berarti Bang Rudi sekarang adalah hasil didikan orang tua sejak bertahun-tahun. Orang terdekat circle-nya ya. Nah, Ispan, perlu diketahui juga nih bahwa Bang Rudi ini selain sibuk berprestasi dan juga sibuk berdiplomasi sebagai diplomat, nih Bang Rudi ini juga menyempatkan diri nih untuk membuat suatu wadah, namanya itu rostrum.diplomacy.id, benar ya Bang ya? Oke. Betul. Nah, jadi kita penasaran nih, boleh dijelaskan Bang Rudi mengenai wadah ini? Jadi ini sebenarnya adalah wadah edukasi. Saya banyak melihat gitu ya Instagram orang-orang yang memang sangat baik gitu berbagi ilmu. Termasuk istri saya juga membentuk Ius Gentium, itu adalah wadah untuk membagi ilmu tentang hukum internasional. Nah, saya berpikir dulu pas di Indonesia kayaknya informasi tentang PBB itu tidak banyak gitu. Terus yang kedua, kayaknya rumit kalau udah ngomong PBB, sulit deh kayaknya bahasanya sangat-sangat susah gitu, bahasa Inggris, dan pokoknya susah dicerna gitu, dan kayaknya hanya orang-orang pada yang ngikutin hubungan internasional lah yang hanya bisa gitu. Nah, jadi kita hadir, saya dengan teman saya Mas Adib ini dengan ide kita buat sebuah Instagram yang memudahkan orang-orang itu memahami PBB dan isu-isu aktual yang saat ini didiskusikan di PBB dengan cara yang mudah dan jadi paham gitu kalau orang baca itu sekali aja, simple dan mudah dimengerti. Dan memang tagline-nya kita adalah membumikan diplomasi multilateral. Jadi diplomasi multilateral ini atau isu-isu PBB ini yang dianggap mungkin untuk kalangan tertentu, sekarang enggak. Ini untuk semua orang bisa baca, semua orang bisa pahami, dan semua orang bisa juga ikut diskusi sebenarnya apa sih yang bisa dikontribusikan untuk dibahas misalnya di PBB. Tentu mungkin pada level-levelnya ya, tapi at least untuk sarana awal kita membuka peluang bagi seluruh masyarakat untuk bisa memahami lah isu-isu dan bagaimana sih peran fungsi lembaga PBB itu. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk generasi muda yang memang misalnya ada planning nih untuk bekerja di PBB, atau juga ada planning untuk misalnya jadi diplomat melalui Kementerian Luar Negeri. Jadi inilah jalur-jalur utama yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut seperti itu. Wow, berarti kalau dari wadah ini kita tahu bahwa PBB itu nggak mesti kaku ya Iswan ya, bisa dimengerti nih dengan langsung nih pematerinya atau narasumbernya seseorang diplomat yang langsung dari New York sendiri. Wow, luar biasa nih. Rostrum.diplomacy.id. Benar, nanti boleh kita cantumi juga ya. Dan Bang Dudi ini kan dengan segudang prestasinya nih. Benar. Kira-kira pernah nggak ngerasa down atau pernah di titik paling rendah menurut Bang Dudi, dan gimana cara untuk bisa bangkit lagi, terus semangat lagi menjalani hidup? Memang banyak ya ups and down. Misalnya nih, kita ke Australia waktu itu kuliah. Itu langsung pas hari ketiga atau keempat langsung dibilang, kalian ikut counseling dulu. Kita bingung counseling apa. Jadi ternyata di sini memang di Australia itu waktu saya kuliah ya, memang disediakan psikolog yang untuk menaikkan motivasi kita kalau sudah down. Dan memang ada grafiknya ternyata. Jadi udah dijelasin kalau tahun pertama kamu nih menggebu-gebu, bakal menulis sekian banyak gitu kan. Nah, nanti sudah mulai tahun kedua grafiknya mulai menurun. Orang sudah mulai males, sudah mulai jenuh, udah mulai mungkin punya hobi lain gitu kita bilang. Jadi harusnya orang yang nggak biasa bersihin rumah tiba-tiba karena untuk ini ya untuk menghindari kuliah dia bersihin rumah, suka nyuci piring tiba-tiba gitu, ikut organisasi yang sebenarnya bukan tujuan utamanya ke sana gitu. Jadi punya pemikiran-pemikiran yang di luar fokus gitu.
Dan konsultan ini memang atau psikolog ini memang dibiayai oleh universitas gitu untuk menjaga mental orang-orang yang down. Jadi memang down itu normal gitu untuk dalam perjuangan gitu ya, termasuk di dalam dunia S3. Nah dulu memang saya bukan down yang gimana-gimana karena saya mencoba untuk bisa aktif gitu, bertemu masyarakat dan ikut dalam berbagai organisasi supaya saling menyemangati seperti itu. Jadi belum sampai ke tahap yang down sekali, tapi udah ngomong dengan orang lain, oh ternyata ada solusinya nih. Terus ketemu dengan orang lain, ternyata kalau misalnya mau melakukan sesuatu, bisa nih bareng-bareng untuk menjalaninya seperti itu. Jadi semuanya itu sudah bisa teratasi sebelum kita sampai ke tahap itu. Dan ada juga kita telepon misalnya keluarga, telepon orang tua, nanti mereka juga ngasih semangat booster ya untuk kita gitu. Jadi akhirnya kita semangat lagi. Itu tergantung diri kita, tergantung lingkungan kita dan bagaimana kita menyikapinya gitu. Karena memang banyak juga orang yang udah S3 sudah bertahun-tahun dan tidak selesai. Ya memang kondisi berbeda. Waktu itu memang saya single, banyak tentunya yang S3 ini yang berkeluarga. Jadi memang fokusnya juga nggak hanya di disertasi tapi juga di keluarga. Jadi tidak mudah untuk menyelesaikan itu. Tapi saya yakin dari setiap masalah pasti ada solusinya. Yang penting diri kita itu tidak berhenti dan kita tidak stagnan. Kalau kita roda ini berputar terus, kita cari cara pelan-pelan, insya Allah ada jalannya. Wow, keren sekali nih ya Iswan ya. Dengan berarti ini kuncinya ini ketika kita down, intinya itu kita terbuka untuk bisa mencari solusinya ya. Dan butuh support system juga. Support system benar sekali. Terdekat lah. Benar. Wah, nih dan Iswan kita ini udah sampai ke titik penutupan ya. Mungkin dari Bang Dudi boleh kasih motivasi nih Bang kepada teman-teman Tribuners di rumah meraih impian, tidak takut nih untuk berani. Dan kapan mesti berhenti? Maksudnya misalnya kita meraih impian dan nggak bisa, dan kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus maju lagi gitu. Benar, mungkin dari Bang Dudi. Ini sebenarnya ada satu kutipan ya dari Muhammad Iqbal yang sangat inspirasi, memberikan inspirasi terbesar lah. Dia sampaikan seperti ini: di jalan ini tiada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka lah yang berhak dan akan berada di depan. Mereka yang berhenti sejenak sekalipun pasti akan tergilas. Jadi sebenarnya dari kutipan ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa orang-orang yang sukses itu adalah orang yang tidak berhenti. Orang yang melihat ke depan, orang yang selalu merasa ada sesuatu yang bisa dia lakukan dan ada kontribusi yang dia bisa lakukan gitu, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk masyarakatnya. Nah, kegagalan itu dimulai ketika mindset kita sudah stagnan dan kita tidak mau melakukan sesuatu lagi. Jadi kita udah mager gitu ya, udah stop di satu tempat. Ya sudah kita dalami aja dulu ini ya, kesedihan ini atau kegagalan ini dan sebagainya sampai ini berlarut-larut, dan itu disitulah titik bahayanya. Jadi kalaupun kita punya masalah, seperti disampaikan tadi, kita harus terbuka. Kita harus coba ngobrol dengan peers kita, dengan orang tua kita, dengan lingkungan kita, bagaimana kita bisa bangkit lagi nih dari keterpurukan atau kegagalan yang kita rasakan. Karena sebenarnya kegagalan itu adalah steps untuk kita sukses gitu, dan tidak semua orang langsung sukses, dan rata-rata orang memang gagal dulu baru sukses, dan itu normal. Kalau tidak gagal ya mungkin itu luar biasa, tapi itu jarang sekali terjadi, dan kita tidak perlu malu untuk gagal, karena dengan gagal ini kita berani untuk berekspresi ya dengan orang lain, mendapatkan insights dari orang lain, dan orang lain itu pun akan cerita juga dengan kisah gagalnya dulu seperti apa. Jadi kita saling mengisi, dan insya Allah kita bisa naik gitu ya bersama-sama ke atas. Dan terakhir mungkin ini dari filosofi hidup juga gitu. Kalau misalnya kita sering dengar Pak Aina Tazhabun, kita ini mau kemana seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tujuannya adalah menggapai misalnya ridho Allah gitu untuk semua yang kita lakukan, ini akan mempermudah apapun yang kita lakukan gitu. Karena kita yakin gitu ini sudah ada takdirnya, sudah ada ditentukan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berakhir di mana. Cuman karena kita tidak tahu dan itu misteri, kita jangan berhenti. Kita terus bergerak, kita cari solusi atas setiap masalah. Ketika ikhtiar maksimal itu sudah dilaksanakan dan pada akhirnya itulah hasilnya, ya mungkin itu adalah terbaik untuk saatnya. Dan tunggu lagi, mungkin ada masa yang lain, kesempatan yang lain kita dapatkan, kita bergerak lagi, mungkin disitulah kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi ada waktu juga, ada peluang juga, tapi juga ada hasilnya yang sesuai dengan tentunya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian dari saya.
Wow, sangat luar super biasa. sekali. Mungkin satu lagi Bang Dudi, gimana kita bisa tahu kalau kita di jalan yang benar gitu? Maksudnya apa ya? Kita tuh bener di track ini. Contoh misalnya musik. Oke. Aku nggak, ya dia nggak tahu itu benar apa enggak untuk dijalankan. Tapi dia memang senangnya di situ. Itu gimana Bang Dudi? Dia tahu kalau misalnya di situ prospeknya mungkin kurang atau gimana? Itu gimana Bang Dudi? Sebenarnya ini tergantung rambu-rambu masing-masing, dan rambu-rambu ini kan ditentukan pada background orangnya, mungkin agamanya juga, lingkungannya dan lain sebagainya. Kalau saya sih simple. Kalau yang saya lakukan itu pertama harus sesuai dengan rambu-rambu agama. Yang kedua, orang tua itu penilaiannya itu ikhlas gitu terhadap apa yang kita lakukan. Memang ada beberapa hal tentu namanya hidup ya, pasti adalah perdebatan, ada juga apa namanya diskusi sedikit seperti itu. Namun setelah kita jalankan misalnya setelah beberapa saat, apakah tetap itu terjadi terhadap kita? Apakah benar yang dinasihati itu tidak sesuai lagi? Dan apakah sebenarnya yang kita lakukan ini tidak diridhoi ini oleh orang tua kita? Karena pada dasarnya ya kalau bagi yang beragama Islam juga paham bahwa sebenarnya ridho orang tua itu juga sangat besar terhadap kontribusi yang kita dapatkan selama ini. Walaupun memang tidak semua apa yang dari orang tua itu mungkin bisa sesuai dengan kita, ataupun mungkin orang tua itu butuh waktu juga untuk paham sebenarnya apa yang kita lakukan. Tapi all in all, kita laksanakan secara maksimal. Kita jelaskan bagaimana sih sebenarnya yang kita lakukan itu apa, terus kita usaha bahwa ini sebenarnya ini memberikan hasil yang terbaik, dan tunjukkan gitu ada bukti-bukti yang nyata bahwa ini sebenarnya memberikan hal positif bagi kita dan lingkungan. Namun kalau misalnya kita upayakan dengan maksimal dan ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak sama gitu dengan apa yang disampaikan misalnya orang tua tadi, nah itulah mungkin kita sudah mulai bisa merasakan bahwa sebenarnya ada yang salah nih dari proses yang kita kerjakan, dan mungkin ada waktunya kita tweak sedikit, ganti dengan cara yang lebih oke lagi, tidak harus merubah 100%, tapi bagaimana akhirnya ini bisa diterima oleh semua pihak seperti itu. Nah, karena dengan ini, dengan lingkungan dan diri kita dalam satu visi yang sama, itu akan sangat memudahkan untuk kita maju ke depan dan apa namanya, dan tentunya akan bermanfaat bagi orang-orang. Untuk apa juga kita melakukan sesuatu yang banyak apa namanya menimbulkan masalah, yang menimbulkan banyak pertentangan, dan akhirnya juga sebenarnya nggak ada yang apa ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya lakukanlah sesuatu yang insya Allah disukai oleh banyak orang, terutama orang tua kita. Nah, itu dia tadi Tribuners, tips yang sangat jelas, lengkap, dan apa menenangkan lah kalau bisa Benar bilang. sekali. Dan mungkin semakin kali ini, episode kali ini mungkin itu dulu. Terima kasih buat Bang Dudi udah meluangkan waktu Di untuk malam hari interview ini di ya. malam hari, udah ganggu istirahat Iya. Terima kasih Bang Terima Dudi. kasih Mas Mungkin Irfan, terima kasih Mbak Rafika. mungkin bisa ngobrol lagi di lain waktu. Insya Allah kita nanti ngobrol lagi di tempat yang lain. Amin. Dan mungkin ada yang mau Tika sampein ke Bang Dudi nih. Juga terima kasih kepada Bang Dudi yang udah bersedia nih Bang meluangkan waktu untuk kita Ya, itu semua. yang paling penting. Kepada Tribuners juga yang mungkin merasa sulit untuk meraih impiannya, dan dengan dari Bang Dudi ini bisa nih untuk mulai dari awal mempersiapkan ya Ispan, apalagi ingin menjadi diploman ya Ispan ya. Tentunya semoga bermanfaat lah bagi Benar Tribuners yang menonton pada acara kali ini. Udah mungkin itu dulu. Semakin kali ini aku Ispan dan Aku ada Tika dan Bang Dudi yang langsung dari Amerika. dari New York. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.